geser kalian ke GBK latihan timnas. Indonesia, ibu kotanya Jakarta. Hargai pahlawan yang sudah berjasa. Sinergi BNN dan Bea Cukai tercinta demi generasi emas yang luar biasa. Mari kita beri aplaus yang meriah Bapak Ibu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam sehat tanpa narkoba. Yang terhormat Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Yang kami hormati Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia, yang diwakili Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan Republik Indonesia. Yang kami hormati Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Para duta besar negara sahabat, para menteri kementerian yang terkait atau yang mewakili, para kepala lembaga negara terkait atau yang mewakili, para pejabat pimpinan tinggi media dan kementerian dan lembaga RI atau yang mewakili, ya, selamat siang Marcel, para pejabat Pratama BNRI dan seluruh kelompok ahli BNN, para tokoh masyarakat, para ketua organisasi perempuan atau yang mewakili, serta rekan para media dan para tamu undangan yang berbahagia yang telah hadir secara langsung maupun virtual. Puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas perkenannya kita dapat hadir pada acara konferensi pers pengungkapan kasus jaringan narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Ditjen Bea Cukai Kementerian Keuangan Republik Indonesia di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba. ini meliputi ada menjadi Bapak dan Ibu yang berbahagia, sebagai ungkapan rasa syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa dan untuk kesuksesan terselenggaranya acara pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. yang kami terima bahwa ada 285 tersangka dalam kumpulan kasus ini. Berdoa selesai. Yang diantara Amin, amin, ya robbal alamin. Semoga doa kita diijabah. Baik Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, acara selanjutnya yaitu sambutan Menteri Koordinator. Ini akan disampaikan oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan. Kepada yang terhormat Bapak Letnan Jenderal TNI Muhammad Hasan, kami silakan. 8 kilogram, lalu ada 284,89. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Enda Rifatul Khairi Fauzi, MSI. Yang saya hormati Kepala BNN Bapak Komjen Pol Dr. Martinus Hukom, SIK MSI, Jaksa Agung atau yang mewakili, yang diwakili oleh Jaksa Agung Tindak Pidana Umum Bapak Prof. Dr. Asep Nana Mulyana, yang kami hormati Kapolri atau yang diwakili Wakabaris Krim Polri Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI, Menteri Keuangan yang diwakili PLH Dirjen Bea Cukai Bapak Dr. Syarif Hidayat, Ketua PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Brigjen Muhammad Irhami SIK MH Mhan, para perwakilan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkoba, Duta Besar Myanmar Yang Mulia Mr.
Wang Hautang, perwakilan Duta Besar Thailand Mr. Narwin Chirapan, perwakilan di Amerika Mr. Andi dan Australia Border Force Mrs. Sarah, para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Bea Cukai, para pimpinan organisasi sosial keagamaan, penggiat gerakan anti narkoba dan aktivis gerakan feminis yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. Yang hadir kami lihat tampak Ibu Ketua Kowani, Ibu Nani Hadi Cayanto, rekan-rekan media, dan seluruh hadirin yang berbahagia. Pertama-tama, izinkan saya menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Menko Polkam, Bapak Jenderal Budi Gunawan. Pada saat yang bersamaan beliau mengikuti kegiatan rapat kabinet terbatas bersama Bapak Presiden, sehingga beliau memerintahkan saya mewakili. Pada kesempatan ini izinkan saya menyampaikan sambutan beliau pada kegiatan konferensi pers pengungkapan kasus jaringan narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Dirjen Bea Cukai Kemenq RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita dapat hadir dalam kegiatan konferensi pers ini dalam rangka menyampaikan keberhasilan pengungkapan jaringan narkotika skala besar yang merupakan hasil kolaborasi luar biasa antara BNN RI dan Dirjen Bea Cukai di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kemenko Polkam. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada kesempatan ini izinkan saya Menko Polkam selaku pengarah pada Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya atas keberhasilan tim gabungan dari Badan Narkotika Nasional, Dirjen Bea Cukai, serta instansi lain yang berkontribusi dalam mengungkap jaringan narkotika di Indonesia. Ini semua adalah bukti nyata komitmen pemerintah dalam perang melawan narkoba. Oleh karenanya, saya atas nama pemerintah juga menyampaikan terima kasih kepada seluruh masyarakat yang hadir pada hari ini yang berkomitmen untuk menolak ancaman narkoba yang semakin masif ke anak-anak kita. Bapak Ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pada hari ini kita menyaksikan pengungkapan jaringan narkotika di Indonesia yang terdiri dari 144 orang tersangka. Mereka ditangkap oleh tim gabungan BNN dan Bea Cukai di 20 wilayah, yaitu Jakarta, Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku. Dari penangkapan ini juga didapat barang bukti narkoba sabu sejumlah 308.631,73 gram, ganja 372.265 gram, ekstasi 6.640 butir. Keberhasilan dalam pengungkapan ini tentunya merupakan hasil kolaborasi yang intensif antara BNN, Bea Cukai, dan instansi lainnya di bawah Des Koordinasi Pemberantasan Narkoba. Perang melawan narkotika adalah perang yang tidak pernah boleh kita kendorkan. Narkotika adalah musuh nyata bangsa yang mengancam masa depan generasi muda dan stabilitas nasional. Dalam 2 tahun terakhir, pemerintah melalui koordinasi Kemenko Polkam bersama BNN, Polri, Bea Cukai, TNI, dan instansi lainnya telah melakukan langkah-langkah strategis dan intensif dalam pemberantasan jaringan narkotika, baik di tingkat nasional maupun transnasional. Data menunjukkan bahwa pada tahun 2023 telah diungkap lebih dari 52.000 kasus narkotika dengan barang bukti mencapai 6,2 ton sabu, 1,1 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya. Sementara pada tahun 2024
Jumlah pengungkapan meningkat menjadi lebih dari 56.000 kasus dengan barang bukti mencakup 7,5 ton sabu dan 2 ton ganja yang menunjukkan adanya tren eskalasi upaya penyelundupan dan peredaran gelap narkotika semakin meningkat. Sejak dibentuk pada 4 November 2024, DES telah menangani 23.868 kasus narkotika dengan total sebanyak 27.357 tersangka dengan barang bukti mencakup 4,8 ton sabu, lebih dari 3,3 ton ganja, serta berbagai jenis narkotika sintetik lainnya. Adapun total nilai barang bukti narkotika yang disita mencapai 7,5 triliun rupiah. Peningkatan jumlah ini juga menjadi indikator keberhasilan aparat dalam mengungkap dan menggagalkan lebih banyak jaringan yang mencoba meracuni bangsa kita. Dan hari ini pengungkapan kasus jaringan narkotika lintas negara yang berhasil dilakukan berkat sinergi BNN dan Bea Cukai menjadi bukti konkret bahwa koordinasi yang kuat dan kerjasama lintas sektor adalah kunci keberhasilan dalam perang melawan narkotika. Bapak-bapak dan ibu-ibu hadirin sekalian yang kami hormati, pengungkapan kasus jaringan narkoba ini adalah bukti pemerintah hadir dalam pemberantasan narkoba. Pemerintah tidak akan pernah mundur, tetapi kami tidak bisa berjalan sendiri. Perang ini membutuhkan dukungan semua pihak, terutama masyarakat. Kami mengajak seluruh elemen bangsa, orang tua, guru, tokoh agama, tokoh masyarakat, generasi muda untuk bersama-sama menyatakan stop narkoba. DES ini menjadi wadah sinergi dan penguatan koordinasi lintas kementerian lembaga untuk memperkuat pengawasan dan penindakan sehingga memiliki daya deteksi, daya pantau dan daya pukul yang semakin kuat dalam memerangi peredaran narkoba, khususnya di jalur-jalur merah penyelundupan narkoba seperti perbatasan laut, pelabuhan kecil dan kawasan rawan lainnya. Mari kita ciptakan lingkungan yang bersih dari narkoba. Jangan beri ruang bagi bandar dan pengedar. Laporkan setiap aktivitas mencurigakan. Dan yang terpenting, mari kita jaga generasi muda kita agar tidak terjerumus dalam jerat narkotika. Masa depan Indonesia ada di tangan mereka dan kita semua bertanggung jawab untuk melindunginya. Apa yang hari ini diungkap ke publik adalah hasil kerja panjang, kerja senyap dan kerja berani dari banyak pihak. Oleh karenanya, saya mengajak kita semua untuk menjadikan momen hari ini bukan hanya sebagai peringatan, tapi sebagai panggilan untuk menyatukan kekuatan dan langkah memerangi narkoba. Terakhir, saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah mendukung pelaksanaan kegiatan hari ini. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa, senantiasa meridhoi langkah kita dan menjadikan momentum kali ini sebagai bagian dari langkah-langkah besar berikutnya dalam menjaga masa depan generasi bangsa dari ancaman narkoba, demi kelangsungan masa depan bangsa dan negara Indonesia yang kita cintai. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Selesai. Baik, terima kasih Bapak. Bapak Ibu yang berbahagia, marilah kita dengarkan bersama sambutan Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang kami hormati Komjen Pol Martinus Hukum SIK MSI, disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bapak Ibu sekalian, izinkan saya menyalami Bapak Ibu sekalian dengan salam khas BNN, dan kiranya sangat indah kalau dijawab dengan salam yang sama. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih. Yang saya hormati Menteri Koordinator Politik dan Keamanan, yang dalam hal ini diwakili oleh Sekretaris Menko Polkam,
Bapak Letjen TNI Muhammad Hasan, yang saya hormati Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Dr. Anda Arifatul Khoiri Fauzi MSI, yang saya hormati Jaksa Agung yang diwakili oleh Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum Bapak Langi, diwakili oleh Direktur Tindak Pidana Narkoba Bapak Wahyudi, yang saya hormati Kepala Kepolisian Republik Indonesia yang diwakili oleh Kabar Eskrim Irjen Pol Asep Edi Suheri SIK MSI, yang saya hormati Ibu Menteri Keuangan yang diwakili oleh Dirjen Bea Cukai Bapak Syarif Hidayat, yang saya hormati diwakili oleh PLA Dirjen Bea Cukai Bapak R. Syarif Hidayat, yang saya hormati Ketua PPATK yang diwakili Direktur Strategi dan Kerjasama Dalam Negeri Bapak Brigjen Muhammad Irami SIK MH, yang saya hormati para perwakilan kementerian lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba, yang saya hormati Duta Besar Myanmar Mr. Mang Hautang, yang saya hormati perwakilan Duta Besar Thailand Mr. Narwin Chirapan, yang saya hormati perwakilan DEA Amerika Mr. Andy, dan Australia Border Force Mrs. Sarah, yang saya hormati para pejabat tinggi media, pejabat tinggi Pratama dan kelompok ahli BNN, para pimpinan wilayah Ditjen Bea Cukai, para pemimpin organisasi sosial keagamaan, penggiat gerakan anti narkoba dan aktivis gerakan perempuan yang hadir pada hari ini, Ibu Ketua Umum Kwani, Ibu Hadi Cahyanto, perwakilan dari Fatayat, Ketua Muslimat yaitu Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan yang hadir juga pada siang hari ini, dan seluruh rekan-rekan wartawan dan hadirin yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu namanya, namun yakinilah bahwa saya menghormati Bapak Ibu sekalian. Pertama-tama kembali saya mengajak kita semua untuk mengucapkan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas limpahan nikmat kasih sayangnya. Kita semua masih berada dalam keadaan sehat walafiat, sehingga bisa mengikuti konferensi pers pengungkapan jaringan sindikat narkotika hasil kolaborasi BNN RI dan Ditjen Bea Cukai Kemenkeu RI di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan. Pada konferensi pers hari ini, izinkan saya untuk memberikan sambutan dengan tajuk peran ibu sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa. Saya ulangi, ini perlu saya garis bawahi. Peran ibu sebagai pembentuk karakter dan moral bangsa. Tajuk ini sebagai catatan keprihatinan dan kegelisahan saya terhadap fakta hasil pengungkapan jaringan sindikat narkoba yang kita rilis hari ini, di mana para tersangka yang ditangkap melibatkan kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Hadirin yang saya hormati, sebagai Kepala BNN Republik Indonesia, saya mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia yang telah menetapkan isu narkoba dalam Astacita dan menjadi salah satu program prioritas sebagai landasan moral dan motivasi bagi penegak hukum di lapangan untuk terus melakukan perlawanan keras terhadap jaringan sindikat narkoba. Saya menyampaikan terima kasih kepada Komisi 3 DPR RI yang terus memberikan arahan dan pengawasan dalam setiap pelaksanaan tugas BNN dan seluruh penegak hukum terkait dalam pencegahan dan pemberantasan narkoba.
Ucapan terima kasih juga saya sampaikan kepada Bapak Menteri Koordinator Politik dan Keamanan yang telah mengkoordinasikan secara baik pelaksanaan tugas Des Pemberantasan Narkoba dengan capaian hasil kerja yang sangat konkret dan membanggakan. Terima kasih juga saya sampaikan kepada Panglima TNI, Kapolri, Jaksa Agung, Menteri Keuangan, Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ketua PPATK, Kepala BPOM, dan Dirjen Bea Cukai, serta seluruh pimpinan kementerian dan lembaga anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan yang selama ini terus menjaga komitmen dan saling menguatkan jalinan kolaborasi dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba dalam rangka bersama mewujudkan asta-cita Presiden Prabowo Subianto. Hadirin yang saya hormati, perlu saya sampaikan kepada publik bahwa selama ini kolaborasi antara instansi pemerintah yang tergabung dalam anggota Des Pemberantasan Narkoba di bawah koordinasi Kementerian Koordinator Politik dan Keamanan telah memberikan hasil yang signifikan dalam pemberantasan jaringan sindikat narkoba, di mana berbagai kasus terus diungkap, baik yang melibatkan jaringan sindikat narkoba domestik maupun internasional. Khusus pada bulan Mei 2025, kolaborasi anggota Des Pemberantasan Narkoba telah menoreh sejarah kinerja yang luar biasa. Dalam waktu 1 minggu telah berhasil mengungkap 2 kasus penyelundupan narkoba di perairan Kepulauan Riau dengan jumlah barang bukti yang sangat besar, yakni sabu seberat kurang lebih 2,7 ton dan ketamin seberat kurang lebih 1,2 ton. Selain 2 kasus besar tersebut di atas, selama bulan April sampai dengan bulan Juni 2025, BNN dan Bea Cukai di bawah koordinasi Des Pemberantasan juga terus berkolaborasi secara konsisten melakukan operasi pemberantasan narkoba. Operasi bersama antara BNN dan Bea Cukai berhasil mengungkap sebanyak 172 kasus yang terhubung dalam 4 jaringan sindikat domestik, jaringan antara pulau dan antara provinsi, dan sebanyak 3 jaringan sindikat internasional yang beroperasi di Malaysia dan Indonesia. Data selengkapnya akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. Pengungkapan jaringan sindikat narkoba terjadi di berbagai wilayah, yaitu Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Jakarta, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, dan Sulawesi Selatan. Sementara itu jumlah tersangka yang berhasil ditangkap sebanyak 285 orang, yang terdiri dari 256 laki-laki dan 29 perempuan, atau sebanyak 10% dari total tersangka tertangkap, yang mayoritas berstatus sebagai ibu rumah tangga. Adapun jumlah tersangka perempuan yang dapat dihadirkan pada saat ini sebanyak 21 orang, sedangkan tersangka yang lain berada di tahanan BNN provinsi masing-masing. Sedangkan total barang bukti narkotika yang berhasil disita sebanyak 683,8 kg, yang terdiri dari sabu seberat kurang lebih 308 kg, ganja 372 kg, ekstasi 6.640 butir, THC 179 gram, hasis 104 gram, dan amfetamin 41,49 gram. Adapun nilai aset hasil pengungkapan kasus tindak pidana pencucian uang kurang lebih 26,1 miliar rupiah. Data secara detail akan disampaikan oleh Deputi Pemberantasan BNN. BNN bersama anggota Des Pemberantasan Narkoba, Kementerian Koordinasi Politik dan Keamanan tidak akan berhenti pada pengungkapan jaringan sindikat dan hanya menangkap tersangka yang ada saat ini, namun akan terus melakukan pengembangan informasi dan investigasi untuk menemukan dan mengungkap jaringan sindikat narkoba yang lebih besar
termasuk mengungkap seluruh aset dari hasil bisnis gelap narkoba. Hadirin yang saya hormati, berdasarkan data pengungkapan jaringan sindikat narkoba dan kasus yang kita rilis pada hari ini, terdapat fakta yang sangat miris dan ironis, yakni banyaknya kalangan perempuan atau ibu-ibu rumah tangga yang terlibat dalam jaringan sindikat narkoba. Kalangan perempuan yang tertangkap saat ini diperdaya oleh jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir narkoba antar pulau dan antar provinsi. Dari temuan modus operandi yang digunakan, para tersangka perempuan ini menggunakan cara di luar kelaziman, yaitu menyembunyikan narkoba di bagian organ intim mereka. Sebagaimana yang dilakukan tersangka perempuan berinisial AL dan H yang ditangkap petugas gabungan BNRI, BNN Provinsi Sumatera Barat, dan Bea Cukai dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat kurang lebih 1,8 kg. Kedua perempuan tersebut juga bagian dari sindikat yang sama dengan 3 tersangka perempuan lainnya yang berasal dari Aceh, yakni YL, RS, dan HF, yang ditangkap petugas gabungan dan BNN Provinsi Kalimantan Timur serta Bea Cukai di Bandara Balikpapan. Ketiga perempuan tersebut menyelundupkan sabu dengan cara menyembunyikan di bagian organ intim mereka, yang masing-masing membawa kurang lebih 500 gram atau total barang bukti seberat kurang lebih 1,4 kg. Penangkapan sejumlah tersangka perempuan yang terlibat kasus narkoba juga dilakukan di beberapa wilayah, yaitu di wilayah Sumatera Selatan, Banten, Jakarta, Kalimantan Barat, dan Sulawesi Selatan. Mereka berperan sebagai bandar dan kurir narkoba. Dari berbagai modus operandi ini menunjukkan bahwa para tersangka dari kalangan perempuan dan ibu-ibu rumah tangga secara sadar dan sukarela telah bersedia bekerja untuk kepentingan jaringan sindikat narkoba. Mereka secara sengaja memanfaatkan fisik dan sifat feminisme mereka untuk mengelabui petugas di lapangan demi mempermudah penyelundupan narkoba lintas pulau dan lintas provinsi. Selain itu, mereka juga telah mengabaikan kodrat perempuan sebagai sosok ibu yang seharusnya memiliki peran sentral sebagai teladan, sebagai agen moral pembentukan akhlak dan moralitas anak-anak bangsa sebagai generasi penerus bangsa. Hadirin yang saya hormati, perkembangan modus operandi jaringan sindikat narkoba yang telah merambah dan memperdaya kalangan perempuan atau ibu-ibu Indonesia harus menjadi perhatian, membuka mata hati dan pikiran kita semua bahwa saat ini kaum perempuan dan ibu-ibu rumah tangga Indonesia sedang menjadi target jaringan sindikat narkoba untuk menjadi kurir pembawa narkoba, baik antara provinsi, antara pulau, bahkan antara negara dan antar benua. Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan. Saya ulangi, sudah seharusnya kita antara negara dan antar benua. Dalam menghadapi perkembangan ancaman tersebut, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan. Saya ulangi, sudah seharusnya kita saling berkolaborasi dalam menjaga dan melindungi harkat dan martabat serta peran sentral kaum perempuan Indonesia sebagai ibu dari anak-anak generasi penerus bangsa. Mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Saya ulangi lagi, mereka harus dijauhkan dari pengaruh dan tipu daya jaringan sindikat narkoba. Upaya perlindungan terhadap kaum perempuan dan ibu-ibu Indonesia menjadi sangat penting karena posisi dan perannya sebagai tiang dalam bangunan sebuah negara.
tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Saya ulangi, tegak dan runtuhnya suatu bangunan negara sangat tergantung pada baik buruknya kaum perempuan. Untuk itu perlu pendekatan yang tepat dalam upaya pemberdayaan perempuan Indonesia sebagai agen moral pembentuk agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan. Saya ulangi, agar menghimbau kepada seluruh perempuan Indonesia agar semakin waspada dalam menjalin hubungan pertemanan baik dalam dunia nyata maupun dunia maya. Pastikan bahwa lingkungan sosial kita berada dalam keadaan kondusif dan aman, serta dapat menjadi supporting system dalam penguatan sebagai aspek kehidupan, baik di lingkungan keluarga, lingkungan kerja, dan lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, saya juga menghimbau kepada para pengambil kebijakan, para aktivis, dan penggiat pemberdayaan perempuan supaya terus memperkuat kapasitas perempuan Indonesia dengan pendekatan yang tepat agar mampu berperan maksimal di berbagai bidang kehidupan. Di sisi lain, perempuan Indonesia juga tetap harus memperhatikan peran utamanya sebagai seorang ibu yang menjadi teladan pembentuk karakter dan pembina moral anak-anak dalam keluarga. Kaum perempuan juga merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam upaya mewujudkan visi Indonesia Emas tahun 2045 dalam melahirkan para generasi bangsa yang unggul, berakhlak mulia, membangun bangsa yang kuat dan berdaya saing yang tinggi. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Salam sehat tanpa narkoba. Salam sehat tanpa narkoba. Terima kasih kami ucapkan kepada Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu sekalian, selanjutnya mari kita dengarkan bersama pembacaan siaran pers hasil pengungkapan kasus narkotika kolaborasi BNN dengan Ditjen Bea dan Cukai di bawah koordinasi Deks Pemberantasan Narkoba. Kepada PLT Deputi Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Bapak Brigjen Pol Budi Wibowo SH, SIK MH, kami silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Bapak Ibu Menteri atau yang mewakili, yang kami hormati para pejabat pimpinan kementerian, lembaga, anggota Des Pemberantasan Narkotika atau yang mewakili, perwakilan Duta Besar Thailand, perwakilan Duta Besar Myanmar, perwakilan DE, Bapak Ibu, para aktivis dan organisasi pemerhati perempuan dan anak yang saya hormati. Seizin Bapak Kepala Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia, saya akan membacakan rilis ungkap kasus periode April sampai dengan Juni tahun 2025. Yang pertama adalah pada kesempatan rilis ini BNN RI, gabungan antara Badan Narkotika Nasional Pusat dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi, pada tanggal 23 Juni telah mengungkap berbagai kasus di berbagai wilayah, baik itu di Sumatera Utara, Riau, Sumatera Barat, Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Jambi, Banten, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tengah, dan Maluku dengan barang bukti narkotika berupa sabu, ganja, ekstasi, THC, dan hasis. Berikut adalah beberapa kronologis ungkapan kasus tindak pidana narkotika selama periode April sampai dengan Juni tahun 2025. 1. Deputi Bidang Pemberantasan BNN RI
terdapat beberapa kasus yang diungkap oleh tim gabungan BNN RI dan BNNP dan Direktorat Bea dan Cukai. A. Jaringan Medi, penyelundupan dengan menggunakan truk. Tim BNN melakukan penyelidikan berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika terkait adanya pengiriman sabu oleh jaringan Medi dari Aceh ke Jambi menggunakan truk. Pada tanggal 3 Mei 2025, petugas menangkap MS di Rumah Makan Kurnia, Kabupaten Tanjung Jabung Barat, Jambi. Petugas menyita 6 karung berisi 125 bungkus kemasan teh Cina berisi sabu yang disembunyikan di dinding bak truk. Petugas melakukan pengembangan ke Bekasi dan mengamankan MI di Bekasi Barat. Selanjutnya dari keterangan MI, petugas mengamankan RM alias WN di Biren yang berperan mencari truk dan dimodifikasi di bengkelnya bersama IA. Kemudian pada tanggal 4 Mei 2025, petugas mengamankan IA yang juga berperan merekrut supir truk sebagai kurir atas nama MS. B. Pengiriman paket narkotika dari Malaysia. Pada tanggal 2 Mei 2025, petugas BNN RI bekerjasama dengan petugas Bea dan Cukai Soekarno-Hatta mengungkap kasus pengiriman paket narkoba dari Malaysia. Petugas mendeteksi adanya paket shockbreaker motor berisi sabu yang dikirim dari Johor Bahru, Malaysia melalui perusahaan jasa ekspedisi. Pada 5 Mei 2025, petugas kemudian melakukan kontrol delivery ke alamat penerima di Jakarta Timur. Paket diterima oleh MA yang langsung diamankan di lokasi barang bukti berupa sabu seberat 867 gram. C. Jaringan Faisal, penyelundupan menggunakan kapal. Berdasarkan informasi dari masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika, petugas BNN mengidentifikasi adanya rencana pengiriman narkotika jenis sabu oleh jaringan Faisal di wilayah Perlak, Aceh. Pada hari Selasa, 13 Mei 2025, tim berhasil mengidentifikasi 2 ABK kapal, yakni MA dan PT, yang dijemput oleh seorang laki-laki bernama MH menggunakan sepeda motor. Ketiga orang tersebut kemudian diamankan oleh tim. Tim mendapatkan informasi dari ketiga orang yang diamankan bahwa sabu yang dibawa berasal dari perairan Malaysia dengan menggunakan perahu Oskadon. Para pelaku mengaku jika barang sudah diserahkan kepada FS melalui MM. Kemudian tim bergerak untuk mengamankan FS di rumahnya dan menyita 23 kg sabu dalam kemasan teh Cina. D. Kelompok Aceh Sumut, pengiriman narkotika menggunakan truk. Petugas BNN Pusat berhasil menggagalkan peredaran narkotika jenis sabu dari Aceh ke Sumatera seberat 1.393 gram dengan modus mengirimkan menggunakan truk Fuso di Sijunjung, Sumatera Barat. Pada tanggal 16 Mei 2025, petugas berhasil mengamankan 2 pelaku berinisial FD dan HS. 1 pelaku lainnya berinisial WA ditangkap keesokan harinya di sekitar lokasi. Para pelaku mengaku sabu diserahkan oleh HN alias PK atas perintah AY DPO. Pada tanggal 18 Mei 2025, HN berhasil diamankan petugas di Biren, Aceh. E. Jaringan Jai, peredaran narkotika di wilayah Jakarta. Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemetaan jaringan narkotika di wilayah Jakarta, petugas mengidentifikasi adanya rencana pengiriman sabu oleh kelompok J di wilayah Ancol, Pademangan, Jakarta Utara. Pada Selasa tanggal 20 Mei 2025, tim melakukan penyelidikan dan berhasil mengamankan 2 pria berinisial ZN dan ZP beserta 1 unit mobil Daihatsu Xenia. Dari hasil penggeledahan di rumah tersangka yang berada di Tanah Tinggi, Johor Bahru, petugas berhasil menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 26.367 gram. F. Jaringan AB, distributor Aceh, Medan. Pada tanggal 16 Juni 2025, tim gabungan BNN RI, BNNP Sumatera Utara, dan BNNK Lok Sumawe melakukan penyelidikan terhadap jaringan peredaran sabu jaringan AB. Di lokasi pertama, di Jalan Lintas Medan Lok Sumawe, Kota Lok Sumawe, Provinsi Aceh,
petugas berhasil mengamankan MS, AB, dan MN dengan barang bukti 49.991 gram. Tim kemudian melakukan pengembangan di lokasi kedua, yaitu gudang Jalan Blangkolam, Kecamatan Kota Makmur, Kota Lok Sumawe. Petugas berhasil mengamankan MZ dan menyita barang bukti sebanyak 22.972 gram, sehingga total barang bukti yang berhasil diamankan oleh petugas yaitu narkotika jenis sabu dengan berat 72.883,1 gram. Selain mengungkap kasus-kasus tindak pidana narkotika, BNN RI melalui Direktorat Tindak Pidana TPPU juga mengungkap beberapa tindak pidana pencucian uang, yaitu kasus TPPU jaringan Mistoni. Kasus ini berawal dari pengungkapan kasus narkotika yang diungkap oleh Tim Pemberantasan Badan Narkotika Nasional Provinsi Sumatera Selatan. Pada kasus tersebut, tim berhasil mengungkap jaringan peredaran narkotika jenis sabu seberat 15.000 gram pada tanggal 21 Januari 2025 dan mengamankan ZP dan SK. Tim kemudian melakukan pengembangan atas kasus tersebut dan berhasil menangkap MS setelah buron beberapa minggu. Dari hasil pemeriksaan dan penyelidikan lebih lanjut, diketahui bahwa narkotika tersebut adalah milik CI. Tim kemudian berhasil menangkap CI pada tanggal 22 Maret 2025 di Palembang. Tim juga berhasil melakukan penelusuran aset dari hasil tindak pidana pencucian uang yang pelaku lakukan. Barang bukti tindak pidana pencucian uang yang disita oleh petugas BNN yaitu 2 unit kendaraan roda 4, 4 unit truk, rumah serta kontrakan dengan total aset sebesar 10.405 juta. Kasus TPPU jaringan Masri bin Samaun. Kasus ini berawal dari keberhasilan petugas BNN Kepulauan Riau yang melakukan pengungkapan kasus tindak pidana peredaran gelap narkotika yang dilakukan pada tanggal 29 November 2024 dengan barang bukti narkoba sabu sebanyak 40.209 gram dan menangkap 6 orang pelaku yaitu MS, IK, MU, MH, SH, dan MA. Dari hasil pengembangan kasus diketahui bahwa pengendali peredaran narkotika tersebut dilakukan oleh MS alias Masri. Selanjutnya penyidik melakukan penyelidikan dugaan tindak pidana pencucian uang yang dilakukan oleh tersangka MS. Dari hasil penyelidikan petugas berhasil menyita aset, tanah, bangunan, dan beberapa kendaraan senilai 14.590 juta rupiah. BNNP Sumut, pengiriman ganja gayo luas Medan. Pada tanggal 20 Mei 2025 di Jalan Medan Utacane, Kecamatan 3 Binanga, Kabupaten Karo, petugas BNNP Sumut berhasil mengamankan 4 orang berinisial KM, TW, SB, dan PH. Dari hasil penggeledahan petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 214.000 gram. Kemudian petugas melakukan pengembangan dan berhasil menangkap 2 orang berinisial MN dan JA di Jalan Medan Batangkuis, Bakaran Batu, Deli Serdang. Setelah petugas melakukan penggeledahan di rumah tersangka MN di Perum Gria Mutiara Pembangunan, Bakaran Batu, Batangkuis, Deli Serdang, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 2.000 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil menangkap 3 orang berinisial IM, AM, dan SL di 2 lokasi yang berbeda. Pertama di Jalan Lintas Blangkejeren, Takengon, Kaca Taman Blangkejeren, Kabupaten Gayo Luas, Provinsi Aceh. Kedua di Kampung Penomen Jaya, Kecamatan Rikit Gaib, Kabupaten Gayo Luas, Aceh. Total barang bukti yang berhasil diamankan yaitu 216.000 kilogram sabu. BNNP Riau, pada tanggal 16 Juni 2025, petugas pemberantasan BNN Riau di parkiran Hotel Sabrina, Jalan HR Subrantas, Kelurahan Tuah Karya, Kecamatan Tampan, Kota Pekanbaru, berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial DI. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 1.205 gram. Selanjutnya petugas melakukan pengembangan dan menangkap 2 orang laki-laki di Jalan Kuantan, Kelurahan Sekip, Kecamatan 50 Kota Pekanbaru, berinisial NP dan SM. Menurut keterangan tersangka, barang bukti narkotika tersebut berasal dari Malaysia. BNNP Sumatera Barat,
kelompok kurir perempuan. Pada tanggal 13 Mei 2025 di lokasi Pulbus PT ALS Jalan Soekarno-Hatta nomor 12B, Kelurahan Manggis Ganting, Kecamatan Madiangin, Koto Selayan, Kota Bukit Tinggi, tim pemberantasan BNNP Sumatera Barat berhasil mengamankan 3 orang pelaku, 2 diantaranya perempuan yang berinisial AL dan NH, dan seorang laki-laki berinisial SF. Dari hasil pemeriksaan terhadap ketiganya, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan total berat 1.877 gram yang disimpan di badan dan diselipkan di antara paha. Selanjutnya tersangka berikut barang bukti dibawa ke BNNP Sumbar untuk diproses lebih lanjut. Peredaran ganja di Sumatera Barat pada tanggal 9 Juni 2025. Petugas di Jembatan Taming Batahan, Kecamatan Ranah Batahan, Kabupaten Pasaman Barat berhasil mengamankan seorang laki-laki berinisial RN. Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 14.689 gram. Pada tanggal 18 Juni 2025, BNNP Sumatera Barat menerima informasi intelijen terkait rencana pengambilan narkotika jenis ganja dari Bukit Tinggi menuju Penyambungan. Tim BNNP Sumatera Barat dan BNK Pasaman Barat berhasil mengidentifikasi kendaraan target di jalan lintas Medan Padang, Gadut, Tilatang, Kamang. Petugas kemudian mengamankan 1 unit mobil Honda Genio hitam DOF tanpa plat nomor berisi 3 orang dengan inisial AF, AR, dan HF di Jalan Kampung Panjang, Salobaso, Kabupaten Agam. Petugas menyita narkotika ganja sebanyak 17 paket besar dan 9 paket kecil ganja dengan berat total 15.979,52 gram. Petugas juga melakukan pengembangan pada saudara SR alias AH di Lapas Khusus Narkotika kelas 3 Sawah Lunto. BNNP Sumatera Selatan. Tim pemberantasan BNP Sumatera Selatan telah melakukan beberapa kali penindakan terhadap peredaran narkotika di wilayah Sumatera Selatan yang berasal dari beberapa kelompok. A. Peredaran narkotika antar kota di Sumatera Selatan. Berdasarkan beberapa informasi masyarakat kepada BNNP Sumatera Selatan, petugas melakukan penyelidikan terkait informasi tersebut. Pertama, pada Kamis 1 Mei 2025, petugas berhasil mengamankan seorang pria berinisial KJ di Palembang. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 300 gram. Kedua, petugas BNNP Sumsel mengidentifikasi adanya pengiriman narkotika dari Kabupaten Pali menuju Kota Palembang. Pada Sabtu 24 Mei 2025, petugas berhasil mengamankan 1 orang tersangka laki-laki berinisial AW dan 1 tersangka perempuan berinisial PM di Dusun 3, Desa Gunung Raja, Kecamatan Penukal, Kabupaten Pali. Dari tangan tersangka diamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 953 gram. B. Peredaran narkotika antar provinsi. Petugas BNNP Sumatera Selatan melakukan penyelidikan atas informasi pengiriman sabu dari Aceh ke Palembang pada Sabtu 3 Mei 2025. Petugas menghentikan bus PT Putra Pelangi Perkasa di wilayah Sungai Lilin, Musi, Banyuasin. 2 pria berinisial HT dan JS berhasil diamankan petugas setelah dilakukan penggeledahan. Didapati barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 1.903,5 gram. C. Pengiriman menggunakan jasa ekspedisi di Sumsel. Pada Minggu 4 Mei 2025, petugas BNNP Sumatera Selatan menangkap seorang pria berinisial MB di depan Indomaret, Jalan Kolonel Bulian, Saung Naga, Oku. Pelaku adalah penerima paket kiriman perusahaan jasa pengiriman. Saat dilakukan pemeriksaan, petugas berhasil mengamankan ganja dengan berat 3.034 gram. Kemudian pada hari Sabtu tanggal 17 Mei 2025, petugas BNNP Sumatera Selatan menerima informasi adanya pengiriman narkotika jenis ganja tujuan Lampung. Petugas melakukan penyelidikan dan mengamankan 1 paket besar berisi ganja kering. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan RK dan MA di sebuah pondok di kawasan Kebun, Desa Tanjung Kemalo, Oku.
Dalam penggeledahan di lokasi tersebut, petugas menemukan barang bukti narkotika lainnya. Total barang bukti yang berhasil diamankan adalah narkotika jenis ganja seberat 980,22 gram. BNNP Bangka Belitung, penyelundupan sabu melalui jalur kapal feri. Pada tanggal 11 Mei 2025, tim pemberantasan dan intelijen BNNP Bangka Belitung menerima informasi mengenai dugaan penyelundupan narkotika melalui jalur feri dari Pelabuhan Tanjung Api-Api ke Tanjung Kalian, Bangka Barat. Tim gabungan dari Bea Cukai, KSOP Bangka Barat dan BNP Babel segera melakukan penyelidikan di pelabuhan. Tim berhasil mengamankan 2 orang tersangka, GS dan IW, dan menyita 15 bungkus narkotika jenis sabu dengan total berat 15.193,60 gram. B. Pengiriman ganja Sumatera Bangka. Pada 1 Juni 2025, petugas BNNP Kepulauan Bangka Belitung menerima informasi masyarakat mengenai pengiriman ganja dari Sumatera ke Bangka menggunakan mobil penumpang. Dari hasil pengembangan, pada 3 Juni 2025, tim berhasil mengamankan mobil R3 yang keluar dari kapal Garda Maritim 5 di Pelabuhan Tanjung Kalian, Mentok, dan mengamankan seorang pria berinisial IR. Berdasarkan pengakuan tersangka, petugas melanjutkan pengembangan di lokasi kedua, di rumah makan Mbak Siti, Terentang, Bangka Barat. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 85.882,02 gram. BNNP Jambi, peredaran sabu antar kota. Petugas BNP Jambi pada hari Senin 5 Mei 2025 berhasil mengamankan seorang pria berinisial RR di Jalan Lintas Desa Serasa, Kecamatan Pemayung, Kabupaten Batanghari, Provinsi Jambi. Dari tangan tersangka, petugas berhasil mengamankan narkotika jenis sabu seberat 1.960,71 gram. Narkotika berasal dari kota Jambi tersebut akan diedarkan di daerah Muara Bungo, Jambi. BNNP Banten, pengedar perempuan. Berdasarkan informasi masyarakat, petugas BNNP Banten pada hari Senin, tanggal 16 Juni 2025, di lokasi pertama, Jalan RW Burung Belimbing, Kecamatan Kosambi, Kabupaten Tangerang, Banten, berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial SS. Dari hasil pengembangan, petugas berhasil mengamankan tersangka kedua, seorang perempuan berinisial KU di Ruko Citaraya, Jalan Citaraya Boulevard, Cikupa, Kecamatan Cikupa, Kabupaten Tangerang. Dari hasil penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 26,80 gram dan ekstasi sebanyak 10 butir atau seberat 4,66 gram. BNNP DKI Jakarta. Berikut adalah kasus peredaran narkotika di Jakarta periode April sampai dengan Juni. Pertama, pengiriman paket ganja Sumut, Sumatera Utara, Jakarta. Pada 21 Maret 2025, petugas BNNP DKI Jakarta mendapatkan informasi dari BNNP Sumatera Utara bahwa akan ada pengiriman paket yang berisi narkotika tujuan Jakarta. Tim melakukan koordinasi dengan pihak jasa pengiriman dan kontrol delivery ke alamat tujuan. Namun paket tidak diambil di lokasi. Penerima mengutus seorang perempuan berinisial NA untuk mengambil paket di kantor perusahaan jasa ekspedisi. Setelah diamankan, NA mengaku diperintah oleh DA dan DM. Selanjutnya DM diamankan di Pasar Manggis dan mengaku paket merupakan pesanan bersama kakaknya RK dan kemudian ditangkap di Senopati. Total barang bukti yang diamankan berupa ganja seberat 1.552,5 gram. Pada tanggal 17 Juni 2025, petugas BNNP DKI Jakarta melakukan kontrol delivery paket ganja berisi 3.570,8 gram yang berasal dari Sumatera Utara. Petugas berhasil mengamankan tersangka inisial MH di Jalan Cakrawala nomor 7, Kelurahan Kebun Pala, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Jaringan pengedar sabu di wilayah Petojo, Jakarta Pusat. Berdasarkan informasi masyarakat dan hasil pemetaan jaringan,
pengedar narkotika di Jakarta Pusat. Pada 3 Mei 2025, tim mengamankan pria berinisial HL di Kemayoran dengan barang bukti 2 bungkus plastik hitam berisi narkotika jenis sabu dengan berat bruto 200,8,44 gram. Kemudian tim melakukan pengembangan sehingga pada tanggal 5 Mei 2 orang yang berperan sebagai penyedia sabu berinisial RG dan RS ditangkap di Kemayoran, Jakarta Pusat. Berdasarkan pengembangan kasus tersebut, pada tanggal 22 Mei 2025, petugas berhasil mengamankan perempuan berinisial LA di Jalan Mangga Besar Selatan 6, nomor 72, Kelurahan Taman Sari, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat. LA merupakan anak kandung dari SM yang berperan sebagai pemegang rekening untuk transaksi narkotika. Pada tanggal 23 Mei 2025 di Jalan Mangga 2, Kelurahan Pinang Sia, Kecamatan Taman Sari, Jakarta Barat, petugas berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial SM. Berdasarkan pengakuan tersangka SM, pada hari Senin tanggal 26 Mei 2025 di Jalan Nusantara 7, Kelurahan Harapan Jaya, Kecamatan Bekasi Utara, petugas BNNP DKI Jakarta berhasil mengamankan tersangka perempuan lainnya berinisial RS beserta barang bukti yang berhasil diamankan, yaitu jenis sabu seberat 697,8 gram. BNNP Jawa Barat, peredaran sabu dan ganja di wilayah Jawa Barat. Berdasarkan laporan dari masyarakat, petugas BNNP Jawa Barat bersama-sama dengan BNNK di Jawa Barat berhasil mengamankan pengedar narkotika di wilayah Jawa Barat. Pada tanggal 10 April 2025, petugas menahan pengedar dengan inisial AM. Pengedar tersebut diamankan di sebuah rumah di Desa Bojong Sawah, Kecamatan Kebon Pedes, Kabupaten Sukabumi. Petugas menyita barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 3.306 gram. Pada tanggal 29 April 2025 di stasiun kereta Kota Bekasi, Provinsi Jawa Barat, petugas mengamankan laki-laki berinisial SP dan menyita barang bukti narkotika jenis ganja seberat 984,92 gram. Pelaku mengaku bahwa narkotika tersebut dibeli dari saudara abang DPO seharga 6 juta rupiah di Pasar Parung Panjang, Kabupaten Bogor. Pada tanggal 27 Mei 2025, petugas mengamankan seorang berinisial JJ. Dari hasil penggeledahan, petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 427,31 gram di daerah Kelurahan Setiamana, Kecamatan Cimahi, Kota Cimahi. Dan pada tanggal 17 Juni 2025, petugas BNP Jawa Barat berhasil mengamankan ganja seberat 956,86 gram. BNNP Jawa Tengah, peredaran narkotika di kota Jawa Tengah. Berdasarkan pemetaan jaringan narkotika di Jawa Tengah, petugas BNNP Jawa Tengah dan jajaran mengidentifikasi adanya peredaran narkotika di wilayah Kendal. Pada tanggal 21 April, petugas menangkap MC alias I di Kaliwungu, Kendal dengan barang bukti 4 paket kecil sabu siap edar. Tim melakukan penggeledahan di rumah tersangka dan menemukan 15 paket kecil dan 1 paket sedang sabu. Total barang bukti mencapai 30,6 gram. Petugas juga melakukan penangkapan terhadap pengedar sabu dan ekstasi dengan inisial AJ di wilayah Tegal. Pada tanggal 29 April di Lebak Siu, Tegal, petugas menyita 490,55 gram sabu dan 600 butir ekstasi. AJ mengaku barang tersebut titipan dari adiknya BA alias I. Barang disembunyikan di jendela dalam bungkusan semen. B. Pengiriman narkotika melalui paket ekspedisi di Jawa Tengah. Terdapat 3 kasus pengiriman narkotika yang menggunakan jasa ekspedisi. Pada tanggal 29 April 2025, petugas BNNP Jateng menangkap MF di kawasan Geraha Patma, Semarang Barat yang membawa 2 paket ganja. Penggeledahan dilakukan di kamar kos temannya dan ditemukan tambahan 2 paket ganja. Total berat barang bukti ganja mencapai lebih dari 510,42 gram. Kasus pengiriman paket kedua terjadi pada tanggal 11 Juni 2025. Petugas BNP Jawa Tengah menerima laporan masyarakat mengenai dugaan peredaran gelap narkotika jenis ganja melalui jaksa ekspedisi. Setelah dilakukan kontrol delivery, petugas berhasil mengamankan seorang berinisial MS dengan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 154,85 gram yang dikirim dari Sumatera Utara.
Berikutnya pada tanggal 16 Juni 2025, petugas mengamankan satu orang tersangka berinisial HP yang menerima paket narkotika jenis ganja sebanyak 835,71 gram yang disamarkan di dalam paket kopi. Penangkapan dilakukan di wilayah Salatiga, Jawa Tengah. Selanjutnya BNNP Jawa Timur, pengiriman paket ganja Aceh. Petugas BNNP Jawa Timur dan jajaran mendapatkan informasi adanya pengiriman paket narkotika Aceh yang dikirim melalui paket ekspedisi dari Padang, Sumatera Barat, tujuan Malang. Kemudian pada tanggal 5 Juni 2025, petugas melakukan kontrol delivery dan mengamankan seorang pria berinisial SF yang menerima paket narkotika jenis ganja dengan berat 6.182,97 gram. Paket tersebut diduga akan diedarkan di kalangan pemuda dan mahasiswa di wilayah Malang. Berikutnya BNNP Bali, peredaran narkotika kelompok WNA Bali. Petugas BNP Bali yang berkolaborasi dengan instansi terkait berhasil mengungkap kasus-kasus penyelundupan dan peredaran narkotika yang dipasarkan terhadap warga dan wisatawan yang ada di Bali. Pertama, pada tanggal 11 April 2025, petugas BNNP Bali mengamankan 2 WNA Kazakhstan berinisial JT dan IM dengan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 49,18 gram. Para tersangka mengaku narkotika tersebut diperoleh dari pengedar lain yang berada di Bali. Kasus kedua, pada tanggal 23 Mei 2025, petugas mencurigai WNA Amerika Serikat dengan inisial WW yang menerima paket berisi amfetamin seberat 41,49 gram. Kasus ketiga, pada Kamis 29 Mei 2025, petugas BNNP dan Bea Cukai mengamankan warga negara asing India yang berinisial HV dengan kepemilikan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 488,59 gram dan sediaan narkotika THC dengan berat 179,42 gram. Kasus keempat, tanggal 29 Mei 2025, petugas BNNP Bali melakukan penangkapan seorang pria warga negara asing Australia berinisial PR di rumahnya yang beralamat Padang Sumbu Kaja, Desa Padang, Sambian Kelot, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Bali. Petugas mengamankan barang bukti narkotika jenis hasis seberat 100,4 gram. Pengiriman paket narkotika antar provinsi. Pengiriman paket berisi narkotika di Bali terus terjadi karena tingginya permintaan pasar, khususnya terhadap wisatawan yang ada di Bali. Kasus-kasus pengiriman paket tersebut adalah sebagai berikut. Pertama, tanggal 29 April 2025, petugas mengamankan MR di Jalan Giri Kencana 2, Jimbaran, Badung yang mempunyai narkotika jenis ganja seberat 1.477,86 gram yang diperoleh dari Sumatera Utara. Kedua, pada Senin 12 Mei 2025, petugas BNNP Bali berhasil mengamankan BO di kantor Lion Parcel, Pemogan, Denpasar. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil mengamankan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 3.343,66 gram. C. Peredaran narkotika di dalam kota. Petugas BNP Bali terus melakukan pemetaan peredaran narkotika di wilayah Bali. Terdapat beberapa kasus yang diungkap BNNP Bali selama bulan Mei, Juni 2025 terhadap kelompok pengedar domestik. Yang pertama, pada tanggal 1 Mei 2025, BNNP Bali menangkap IW di Jalan Raya Pemogan, Denpasar Selatan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas berhasil menemukan narkotika jenis sabu seberat 370,6 gram. Pelaku mengaku diperintah seorang melalui WhatsApp dan dijanjikan upah 500.000. Kedua, pada hari Selasa 6 Mei 2025, BNNP Bali menangkap MA dan IP di Jalan Tantular, Denpasar Timur saat mengambil barang bukti berupa bungkus mie instan berisi sabu dengan berat 28,15 gram berhasil diamankan oleh petugas. Ketiga, pada tanggal 7 Mei 2025, petugas BNNP Bali menangkap MT dan ED di lahan kosong Jalan Tukat Batanghari, Denpasar saat mengambil tempelan sabu dengan berat 306,34 gram. Kasus keempat, pada tanggal 14 Mei di Jalan Badak Agung,
Denpasar Timur, petugas BNP Bali berhasil mengamankan pria berinisial HS dan setelah dilakukan penggeledahan diketemukan padanya jenis sabu seberat 996,83 gram. Kelima, pada tanggal 14 Mei 2025, petugas BNP Bali mengamankan MI dan padanya diketemukan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 1923,11 gram. Kasus ke-6 terjadi pada tanggal 22 Mei 2025. Petugas BNP Bali mengamankan MI dan AJ dan padanya diketemukan barang bukti narkotika jenis ekstasi dengan total 1994 butir dengan berat 873,51 gram. Kasus ke-7 terjadi pada tanggal 23 Mei 2025. Petugas berhasil mengamankan pria berinisial MS. Dari hasil pemeriksaan ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja dengan berat 815,72 gram dan sabu seberat 4,55 gram di Denpasar Selatan. Setelah dilakukan pengembangan oleh petugas, berhasil mengamankan tersangka berinisial MH di kos Jalan Glogor, Banjargunung, Desa Pamukan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, dengan barang bukti narkotika jenis ganja 69,86 gram. Berikutnya adalah BNNP Kaltim. Beberapa kejadian di Kaltim yang terjadi yaitu pengiriman paket narkotika ganja ke wilayah Kalimantan Timur. Pada hari Senin tanggal 21 April 2025, tim pemberantasan BNNP Kalimantan Timur mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa akan ada pengiriman paket diduga jenis ganja melalui jasa ekspedisi dengan tujuan Balikpapan. Setelah dilakukan penyelidikan, pada tanggal 22 April 2025, tim mengamankan seseorang berinisial AP yang mengambil paket tersebut di lokasi ekspedisi. Padanya diketemukan barang bukti sebanyak ganja 450 gram. B. Jaringan peredaran narkotika sabu dan ekstasi di wilayah Kalimantan Timur. Berdasarkan informasi dari masyarakat tentang adanya peredaran narkotika di Kota Balikpapan, pada tanggal 7 Mei 2025, tim pemberantasan BNNP Kalimantan Timur melakukan penindakan terhadap seseorang dengan inisial AR di daerah Kelurahan Baru Ulu, Kecamatan Balikpapan Barat, Kota Balikpapan, dan diketemukan narkotika jenis sabu yang disimpan dalam satu bungkus plastik hitam yang terdiri dari 12 bungkus plastik bening siap edar dengan berat 576,89 gram. Petugas kemudian mengamankan 2 tersangka perempuan berinisial DN dan RS yang berperan sebagai pemasok narkotika tersebut. Kemudian pada tanggal 16 Juni 2025, berdasarkan informasi dari pemberantasan BNN-RI dan dari Bea Cukai Samarinda, tim BNNP Kaltim berhasil menemukan 100 butir ekstasi merek TMT dan berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial ID di daerah Jalan Imam Bonjol, Kelurahan Pelabuhan, Kota Samarinda. Tim kemudian menemukan barang bukti lainnya di rumah tersangka pria berinisial IZ yang merupakan suami dari saudara ID, yaitu 408 butir ekstasi, sehingga total narkotika jenis ekstasi sebanyak 508 butir atau setara dengan 196,78 gram. Jaringan Linda Aceh, kurir perempuan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 12 Mei 2025 diketahui terdapat adanya pengiriman narkotika jenis sabu dari Provinsi Aceh menuju Provinsi Kalimantan Timur melalui pesawat udara dengan rute Medan, Batam atau Kuala Nangu, Hang Nadim, Balikpapan. Tim bidang pemberantasan BP Kalimantan Timur bekerjasama dengan Bea Cukai, Kalbak Timtara dan Afsek berhasil mengamankan seorang wanita yang berasal dari Aceh dengan inisial JL. Tim kemudian melakukan penangkapan terhadap 2 orang penumpang perempuan lainnya, yaitu RW dan HN di area Bandara Balikpapan. Ketiga kurir terbang tersebut menyembunyikan narkotika dengan cara diselipkan di antara kedua pahanya yang masing-masing berisi sekitar 500 gram. Total barang bukti sekitar 1.461 gram. Jaringan pengedar narkotika antar provinsi. Pada tanggal 6 Juni 2025, petugas BNNP Kalimantan Timur menerima informasi adanya pengiriman sabu yang berasal dari Tarakan, Kaltara. Petugas mengamankan 2 tersangka berinisial MH dan NM di Kelurahan Mugirjo, Kecamatan Sungai Pinang, Samarinda.
para tersangka membawa narkotika jenis sabu seberat 3.755 gram yang akan diserahkan kepada para pengedar di Kalimantan Timur dan sekitarnya. Jaringan penyelundupan narkotika internasional. Pada tanggal 11 Juni 2025, tim gabungan Bea dan Cukai, BNNB Kaltim dan BNK Balikpapan mengamankan 2 warga negara asing Malaysia berinisial MW dan MA di Bandara Internasional Sams Pinggan Balikpapan. Petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat total 1.940 gram yang disembunyikan dengan metode body wrapping di perut kedua tersangka. Berikutnya adalah BNNB Kalimantan Barat. Pada tanggal 19 Mei 2025, BNNB Kalimantan Barat menerima informasi dari BNNB Sumatera Utara terkait dugaan pengiriman narkotika jenis ganja seberat 1.508 gram melalui jasa ekspedisi dari Medan tujuan Pontianak. Hasil penyelidikan petugas, paket tersebut dikirim kepada nama penerima dan alamat fiktif. Setelah sekitar 1 minggu tidak diambil, narkotika jenis ganja seberat 1.500 gram tersebut disita petugas untuk dilakukan pemusnahan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 17 Juni 2025, petugas mengamankan 1 orang perempuan berinisial KK dan 2 orang laki-laki berinisial GW dan DR di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Batu Asam, Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang. Dan 1.500 gram tersebut disita petugas untuk dilakukan pemusnahan. Berdasarkan informasi dari masyarakat, pada tanggal 17 Juni 2025, petugas mengamankan 1 orang perempuan berinisial KK dan 2 orang laki-laki berinisial GW dan DR di Jalan Trans Kalimantan, Dusun Batu Asam, Desa Kayong Hulu, Kecamatan Nangatayap, Kabupaten Ketapang, dan menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 309 gram dan ekstasi 12 butir atau setara 4,8 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan SR di Jalan Arteri Supadio nomor 16 Sungai Raya, Kecamatan Sungai Raya, Kabupaten Kuburaya. BNNB Kalimantan Tengah. Pada tanggal 17 Mei 2025, petugas BNNB Kalimantan Tengah berhasil mengamankan seorang pria berinisial ES di Desa Tumbang Samba, Kabupaten Katingan. Setelah dilakukan pengembangan, petugas menangkap 2 orang perempuan berinisial NA dan AN serta 2 orang laki-laki berinisial BP dan BM di Jalan Lintas Palangkaraya, Buntok, Kecamatan Timpah, Kabupaten Kapuas, Provinsi Kalimantan Tengah. Setelah dilakukan penggeledahan oleh petugas, ditemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 45,96 gram. Kemudian petugas melakukan pengembangan di Lapas 2A Palangkaraya dan mengamankan 4 warga binaan pemasyarakatan yang berinisial MR, GN, ED, dan WF. Selanjutnya BNNB Sulawesi Selatan. Beberapa kejadian Sumba Opu Sulsel. Kedua, pada tanggal 10 Mei 2025, petugas menangkap NJ di Jalan Trans Sulawesi, Desa Lampena, Kecamatan Wotu, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan. Padanya ditemukan barang bukti sabu seberat 210 gram. Dan kasus ketiga, tanggal 13 Mei 2025, petugas BNNB Sulsel mengamankan LS di rumah kontrakannya di perumahan Lapademas, Kecamatan Ujung Parepare. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan paket narkotika jenis ganja seberat 940 gram. Kasus keempat, petugas BNNB Sulsel melakukan penyelidikan dan kontrol delivery terkait adanya informasi pengiriman narkoba jenis ganja melalui ekspedisi dengan alamat di Kelurahan Sungguh Minasa, Kecamatan Sumba Opu, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan pemantauan, penerima ataupun identitas yang tertera di dalam paket adalah fiktif, sehingga petugas menyita ganja seberat 1.945,70 gram. Selanjutnya pada tanggal 17 Mei 2025, petugas BNNB Sulsel telah mengamankan seseorang berinisial RY sebagai penerima paket dan padanya ditemukan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1.195 gram. Tanggal 22 Mei 2025, petugas BNNB Sulawesi Selatan mengamankan IF dengan barang bukti ganja seberat 1.545 gram. Jaringan pengedaran internasional. Tanggal 23 Mei 2025, petugas BNNB Sulsel berhasil mengamankan perempuan berinisial VH di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Hasanuddin,
Kabupaten Maros, Provinsi Sulawesi Selatan. Dan dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu dengan berat 338,8 gram. Pelaku menyelundupkan narkotika tersebut dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 27 Mei 2025, petugas pemberantasan PNB Sulsel berhasil mengamankan seorang perempuan berinisial KT di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Hasanuddin. Dan padanya ditemukan barang bukti jenis sabu seberat 1031,80 gram. Pelaku menyelundupkan narkotika tersebut dari Kuala Lumpur, Malaysia. Tanggal 14 Juni 2025, petugas mengamankan 2 orang perempuan penumpang pesawat Malaysia Airlines berinisial HS dan SR di Terminal Kedatangan Internasional Bandara Sultan Hasanuddin, Kabupaten Maros. Dan padanya ditemukan barang bukti jenis sabu seberat 620 gram. Kemudian petugas melakukan kontrol delivery dan berhasil mengamankan tersangka lainnya berinisial JS di parkiran Jeprima Hotel Airport Sultan Hasanuddin, Makassar. Peredaran narkotika di wilayah Sulawesi Selatan pada tanggal 8 Juni 2025 berhasil diamankan 2 perempuan berinisial DA dan AT di depan toko Cahaya Komat Jalan Belabor, Kecamatan Patalangsang, Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan. Setelah dilakukan penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis sabu seberat 46,60 gram. Berikutnya BNNP Sulawesi Tengah. Berdasarkan laporan dari masyarakat pada tanggal 25 April 2025, petugas BNNP Sulteng berhasil mengamankan AG saat sedang mengambil paket di gudang ekspedisi Mantikulore. Dari hasil penggeledahan, petugas menemukan barang bukti narkotika jenis ganja seberat 1.399 gram. Setelah dilakukan pengembangan, petugas berhasil mengamankan pelaku lainnya berinisial MF di desa Kota Rindau, Kabupaten Sigi. Terakhir, BNNP Maluku. Pada tanggal 1 Juni 2025, petugas BNNP Maluku mendapatkan informasi tentang pengiriman ganja dari Medan ke Ambon melalui jasa ekspedisi. Setelah dilakukan pengembangan pada 3 Juni 2025, petugas berhasil mengamankan WU bersama rekannya RF saat mengambil paket berisi ganja seberat 428,76 gram. Kemudian pada tanggal 3 Juni 2025, petugas pemberantasan BNNP Maluku menerima informasi terkait pengiriman paket dari Medan ke Ambon. Setelah dilakukan kontrol delivery pada tanggal 5 Juni 2025, petugas berhasil mengamankan AU yang menerima paket yang berisi narkotika jenis ganja dengan berat 863 gram. Dari beberapa pengungkapan pada periode April sampai dengan Juni 2025, jumlah kasus yang diungkap sebanyak 172 laporan kejadian narkotika. Jumlah tersangka 285 tersangka, terdiri dari 256 tersangka laki-laki dan 29 tersangka perempuan. Adapun total barang bukti narkotika yang berhasil disita petugas adalah sabu-sabu seberat 308.631,73 gram, ganja seberat 372.265,9 gram, ekstasi 6.640 butir atau setara dengan 2.663,21 gram, THC 179,42 gram, hasis 104,14 gram, dan amfetamin 41,49 gram. Total berat narkotika adalah 685.885,79 gram. Adapun berdasarkan pengungkapan daripada tindak pidana TPPU, aset recovery yang berhasil disita adalah senilai 26.175 juta rupiah, dan masih banyak beberapa kasus TPPU yang sedang berproses. Mungkin di dalam periode berikutnya akan kita rilis juga. Dari jumlah narkotika yang berhasil disita tersebut, BNN telah berhasil mencegah potensi penyalahgunaan narkotika yang dapat digunakan oleh 1.385.090 orang. Perlu juga disampaikan bahwa jumlah barang bukti yang hari ini dirilis tidak termasuk barang bukti narkotika, walaupun dalam periode April dan Juni
yang TKP-nya berada di Kepulauan Riau. Demikian yang bisa kami sampaikan. Bapak Ibu yang terhormat, mohon maaf apabila dalam pembacaan ada kekhilafan dan terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Baik, terima kasih Bapak untuk pembacaan siaran persnya. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari perwakilan Kementerian Keuangan yang disampaikan oleh staf ahli penerimaan Kementerian Keuangan. Kepada yang kami hormati Bapak Dwi Teguh Wibowo, disilakan. Terima kasih. Yang saya hormati Kepala BNN Republik Indonesia Bapak Martinus Hukom, SIK MSI, yang kami hormati dari pimpinan ataupun yang wakili Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan, yang kami hormati Ibu Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Dr. Anda Hajah Arifatul Khairi Fauzi MSI, yang kami hormati Bapak dan Ibu pimpinan dari kementerian dan lembaga maupun Ketua atau organisasi pemerhati perempuan, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, perwakilan dari DIE dan ABF, kemudian dari Duta Besar Thailand dan Myanmar, serta seluruh hadirin yang berbahagia dan awak media yang kami hormati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama, salam hormat dari Ibu Menteri Keuangan, karena pada kesempatan pada siang hari yang baik ini kebetulan ada agenda lain sehingga mewakilkan kepada saya. Di kesempatan ini saya akan sampaikan secara singkat, yaitu apresiasi dari Ibu Menteri kepada seluruh jajaran Des Pemberantasan Narkoba yang telah mengkoordinasikan sinergi pemberantasan narkoba secara nasional yang di antara Kepala BNN Republik Indonesia, kemudian Direktorat Jenderal Bea dan Cukai, dan seluruh aparat penegak hukum yang terlibat aktif dalam pengungkapan kasus narkotika yang berdampak luas pada keselamatan generasi bangsa. Pada kesempatan ini pula ingin menekankan pentingnya sinergi antar instansi dalam mendukung agenda nasional pemberantasan narkotika. Seperti yang kita sadari, pemberantasan narkotika bukanlah tugas satu atau dua instansi, tetapi merupakan kerjasama lintas lembaga di mana di bawah koordinasi Des Pemberantasan Narkoba kita bersinergi baik dalam pertukaran data intelijen, pengawasan lintas batas maupun dalam operasi penindakan bersama secara efisien dan terukur untuk mewujudkan Indonesia bebas narkotika. Fakta di lapangan menunjukkan, sebagaimana tadi disampaikan, hampir seluruh pengungkapan besar terjadi karena kolaborasi yang solid antar instansi. Ini adalah bentuk nyata dari efektivitas kerja lintas lembaga yang terintegrasi. Pemberantasan narkotika adalah perjuangan jangka panjang yang menuntut konsistensi. Pemerintah termasuk Kementerian Keuangan terus berkomitmen untuk memperkuat sumber daya, regulasi, dan kolaborasi lintas sektor. Kami juga mengajak seluruh elemen bangsa, baik masyarakat, media maupun dunia usaha, untuk turut serta dalam mendukung agenda besar ini. Jadikan sinergi antar lembaga sebagai alat utama untuk menyelamatkan bangsa, masa depan generasi bangsa. Demikian sambutan singkat dari Ibu Menteri Keuangan. Saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak atas penyampaian sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, acara kita lanjutkan dengan sambutan dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia. Untuk itu kepada yang terhormat Ibu Arifah Fauzi, kami silahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua.
Yang saya hormati Kepala BNN Bapak Martinus Hukom, Duta Besar Myanmar dan para duta besar yang hadir pada siang hari ini, Wakil Menteri Keuangan Bapak Suharsil Nazara, Sesmenko Polkam Bapak Letjen TNI M. Hasan, kemudian Dirjen Bea Cukai Bapak Jaka Budi Utama, Jampitum Bapak Abdul Hakim, Komisioner KPAI Bapak Dr. Andes Kawian, Wakabareskrim Polri Bapak Irjen Asep Edi Suheri, kemudian Ketua Umum Kowani Ibu Nani Hadi Cahyanto, Ketua Umum Tim Penggerak PKK, serta Bapak Ibu hadirin yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, karena atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kita bisa berkumpul dalam konferensi pers yang hari ini. Kami mengapresiasi perhatian dan komitmen dari semua pihak atas isu krusial yang kita hadapi saat ini, khususnya keterlibatan perempuan dan anak sebagai pelaku tindak pidana narkotika. Data terbaru menunjukkan sebanyak 285 tersangka, 256-nya laki-laki dan 29-nya adalah perempuan. Modus operandinya, mereka menyembunyikan di area intim dan menyertakan anak untuk mengelabui pengawasan. Ini adalah keprihatinan kita bersama karena perempuan dan anak sudah menjadi target dalam peredaran narkotika. Hal ini menunjukkan bahwa jaringan sindikat narkotika ini tidak segan-segan untuk memperdayai perempuan sebagai kurir dengan iming-iming ekonomi. Lebih menyedihkan lagi ketika ini dilakukan dengan penuh kesadaran karena alasan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari di dalam rumah tangga. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, dampak dari fenomena ini bukan hanya dari segi hukum, tetapi konsekuensi generatif dalam pembangunan moral dan masa depan bangsa. Karena sebagaimana kita ketahui bahwa ibu adalah sekolah utama dan pertama bagi anak-anaknya dalam sebuah keluarga. Tapi justru ibu sebagai pendidik justru terlibat dalam kejahatan yang ini sangat mengkhawatirkan dan mengancam pembangunan karakter anak-anak Indonesia. Bagaimana kita bisa membangun karakter anak yang baik, yang bermoral, bila ibu sebagai sekolah utama dalam keluarga melakukan hal-hal yang tidak diinginkan. Kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak memandang bahwa tindak pidana narkoba ini, kejahatan adalah kejahatan yang luar biasa dan harus ditangani dengan pendekatan yang luar biasa. Apalagi penyebab keterlibatan perempuan ini ada faktor internal dan juga faktor eksternal. Kami faktor seperti faktor psikologis, seperti stres, tekanan keluarga, kemudian mental yang terpuruk, ini juga menjadi salah satu faktor penyebab. Kemudian ada faktor ekonomi dengan kebutuhan yang mendesak dan pemikiran yang instan. Mereka langsung ambil keputusan untuk bisa mendapatkan penghasilan secara tepat untuk memenuhi kebutuhan yang mendesak. Yang ketiga adalah faktor lingkungan dan juga keluarga. Ada faktor ketidakharmonisan
kurang perhatian, serta lingkungan pergaulan, salah memilih teman dan sebagainya. Komitmen kami dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak adalah koordinasi secara intensif dengan BNN dan kementerian lembaga terkait untuk memperkuat upaya pemberantasan narkotika, terutama yang melibatkan perempuan dan anak. Yang kedua, melakukan kampanye pencegahan secara masif kepada masyarakat, khususnya keluarga dan komunitas perempuan, agar tidak mudah terjebak dalam jerat sindikat narkoba. 3. Dalam kasus perempuan dan anak yang terlibat tindak pidana narkotika, penanganan harus dilakukan secara adil dan berspektif gender dan hak anak melalui pendampingan psikologis hukum, penyidik perempuan dan penyidik yang memiliki perspektif gender dan hak anak, jaminan bahwa tidak ada diskriminasi terhadap perempuan dalam proses hukum. Dan yang keempat adalah bersama dengan kementerian terkait memperkuat upaya membangun kualitas keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang harus menjadi tempat paling aman bagi anak serta menjadi ruang tumbuh karakter, moralitas dan integritas generasi muda. Bapak Ibu, rekan media yang saya hormati, mencegah keterlibatan perempuan dan anak dalam kejahatan narkotika adalah tanggung jawab kolektif. Kita tidak bisa membiarkan para ibu kehilangan perannya sebagai pilar moral bangsa. Maka dari itu, kami mengajak seluruh elemen masyarakat, termasuk pemerintah daerah, organisasi masyarakat, akademisi, media massa, dan dunia usaha untuk bergerak bersama secara berkelanjutan dan terintegrasi. Mari kita kuatkan keluarga sebagai benteng pertahanan terakhir bangsa, dan mari kita lindungi perempuan dan anak dari bahaya narkotika demi Indonesia yang lebih beradab, kuat dan bermartabat. Demikian beberapa hal yang bisa kami sampaikan. Perempuan berdaya, anak terlindungi menuju Indonesia Emas 2045. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami ucapkan kepada Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang telah menyampaikan sambutannya. Baik Bapak Ibu hadirin sekalian, inilah saat yang kita tunggu-tunggu, yaitu momen penggeledahan serentak yang nanti akan dilanjutkan dengan dialog interaktif. Penggeledahan serentak melalui Instagram @info_bnn_ri di 18 wilayah dengan 19 titik lokasi penggeledahan di Indonesia. Betul. Seperti yang nanti akan kita lihat di layar bersama-sama. Kami silakan untuk penayangannya. Penayangan, silakan. Baik, di sini nanti akan kita saksikan bersama penggeledahan serentak di Indonesia, yaitu di wilayah BNN Provinsi Riau, kemudian BNN Provinsi Sumatera Barat. Live penggeledahan dilakukan oleh BNN Biren, kemudian BNN Provinsi Sumatera Selatan, dan BNNP Bangka Belitung. Hadirin, kita saksikan di layar. Selanjutnya juga BNNP Jambi dengan 2 titik, Jambi 1 dan Jambi 2, BNNP Banten, BNNP DKI Jakarta, BNNP Jawa Barat. Kemudian BNN Provinsi Jawa Tengah, kita lihat pula di layar. Kemudian BNN Provinsi Jawa Timur dengan live penggeledahan bersama dengan BNN Batu tentunya. Kemudian ada juga di sini BNN Provinsi Bali. Selanjutnya BNNP Kalimantan Timur, BNNK PD kaitan dengan LKN BNNP Kalimantan Timur, BNNP Kalimantan Barat, BNNP Sulawesi Selatan, BNNP Sulawesi Tengah, dan BNNP Maluku. Bapak Ibu, wilayah penggeledahan ini merupakan hasil pengembangan dari kasus yang telah diungkap di bawah koordinasi Deks Pemberantasan Narkoba tentunya. Baik, telah kita lihat bersama, kita saksikan penggeledahan serentak di 16 Provinsi Mamijaya dengan 2 BNNK dengan 19 titik lokasi penggeledahan.
Baik, setelah ini akan kita lanjutkan dengan dialog interaktif melalui Zoom dengan 2 wilayah penggeledahan, yaitu nanti dengan BNN Provinsi Kalimantan Timur dan BNNP Sumatera Barat. BNNP Kalimantan Timur nanti akan dipimpin oleh Brigjen Pol Rudi Hartono SHSIK, yaitu Kepala BNNP Kalimantan Timur. Kemudian Sumatera Barat oleh penyidik BNN Sumatera Barat Bapak Bernardus Yudanto Nugroho. Baik, sebelumnya mohon izin kami akan cek suara terlebih dahulu ya. Untuk di Kalimantan Timur bagaimana suara kami, apakah terdengar dengan jelas di sana? Kalimantan Timur. Baik. Baik. Kemudian untuk Sumatera Barat, bagaimana suara kami, apakah terdengar dengan jelas di Sumatera Barat? Mohon izin, terdengar sangat jelas dari. Baik, terima kasih. Selanjutnya berkenan Kepala BNN RI untuk melakukan dialog interaktif. Kami silakan. Ya, terima kasih. Mungkin untuk BNNP Kalimantan Timur, masyarakat pasti akan bertanya-tanya tentang beberapa hal, terutama yang berhubungan dengan 5 perempuan yang kita tangkap bersama-sama, baik di Sumatera Barat maupun di Kalimantan Timur, dengan modus operandi yang cukup memprihatinkan, yang diselipkan di organ intim perempuan-perempuan tersebut. Yang ingin ditanyakan adalah dari hasil pemeriksaan, apakah masyarakat atau apakah mereka ini punya suami, dan bagaimana suami mengizinkan mereka bisa berjalan bepergian dari Aceh menuju Kalimantan, lalu bisa mengizinkan modus operandi yang begitu beresiko seperti itu. Nah, ini saya mohon penjelasan supaya wartawan dan publik mengetahui, dan ini karena menjadi pengetahuan kita bersama untuk bagaimana meningkatkan peran perempuan dalam hal ini untuk pemberantasan dan pencegahan narkoba. Silakan Pak Kepala BNNP Kaltim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang berhormat para hadirin sekalian, Bu Menteri, Kepala BNNI, dan para hadirin yang tidak saya sebutkan satu persatu. Perlu diketahui, ibu-ibu yang dari Aceh ini dengan 3 orang dan 3 anak kecil, 2 anak kecil, ya, ini sudah lebih dari 1 kali masuk ke Kalimantan Timur. Mereka juga punya keluarga dan alasannya dunia ekonomi. Memang ada banyak kesulitan Pak Kepala ketika kita menangkap ibu-ibu dengan anaknya, sehingga kita juga harus tidak memberikan ruang atau mempertontonkan sebagai pelaku pidana. Jadi kami berupaya untuk bekerja sama dengan pihak-pihak terkait seperti dari perlindungan hak perempuan dan kemudian dari dinas sosial, yang kemudian anaknya dapat kita di rumah aman terlebih dahulu. Setelah itu baru kita menghubungi pihak-pihak terkait keluarganya yang di Aceh. Itu yang modusnya. Memang modus ini bandara juga saya nyatakan agak bocor, ya, karena bandara Indonesia tidak punya detektor narkoba sebagai orang, yang ada hanya metal detektor, sehingga orang membawa narkoba di dalam badannya selalu lolos. Apalagi sekarang juga ada kertas tertentu yang tidak bisa meloloskan. Jadi dalam minggu ini saja kami sudah menangkap orang 4 Malaysia dan 3 orang ibu-ibu ini yang semuanya lolos dari bandara. Terus dari ibu-ibu kedua, ini merupakan perintah dari Bapak Kepala BNN untuk memulai kampung narkoba yang kemudian berada di Balikpapan yang sedang dalam penggeledahan saat ini. Alhamdulillah sudah mulai terurai dengan bandarnya pun sudah ditangkap dan sebagainya. Nah, ini kami tidak terus-menerus sekarang untuk mendapatkan juga barang bukti tambahan yang dimungkinkan masih berkembang lagi. Terima kasih Pak Kepala BNNI, selanjutnya kami serahkan. Untuk suaminya, apakah mengetahui perbuatan-perbuatan mereka, terutama yang dari Aceh ini?
Apakah dikontrol langsung suaminya atau memang alasannya mereka meninggalkan rumah? Sementara pengakuan mereka tidak mengetahui dan mereka membicarakan ibu-ibu untuk mencari uang sendiri. Demikian. Oke. Mungkin Ibu Menteri ada soal. Pertanyaan berikutnya adalah apakah lingkungan masyarakat sekitar tidak bisa mendeteksi atau melihat ada perubahan yang terjadi kepada si tersangka ini, Pak? Mungkin supaya kita bisa antisipasi agar ini tidak merembet kepada perempuan-perempuan lainnya di daerah tersebut.